juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan. Pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia hilaf. Oke, Bang Timbul Siregar tadi sudah memberikan kode bahwa lantai 7 bubarkan saja. Saya ingin tahu juga apakah Mbak Uni sepakat, Mbak Irma sepakat di sini lantai 7. Ada apa sih di lantai 7 itu? Mbak Irma, benarkah harus dibubarkan? Ya, di situ kan ada para pengawas ketenagakerjaan. Semua urusan sertifikasi, kemudian perizinan, ya, kemudian cek langsung misalnya ke perusahaan-perusahaan itu kan dilakukan oleh mereka semua. Maka seperti yang disampaikan Timbul tadi gitu ya. Negosiasinya di situ gitu oleh mereka. Jadi itu yang sebenarnya kenapa Timbul tadi bilang harus dibubarkan, kemudian diganti yang baru supaya pola mafia yang sudah terbentuk di sana itu ya bisa diputus. Tapi ganti pemain nanti. Makanya saya kemarin mengusulkan lagi supaya tidak terjadi mafia-mafia baru. Setiap 3 bulan itu diganti, di rolling. Harus di rolling. Rolling terus ya? Iya, karena ya sama-sama kita tahu dari 2017 tadi Bu Semira bilang kan kejadian ini sudah terjadi. Saya kira nggak mungkin juga ini bisa terjadi begitu saja dan tidak diketahui oleh semua petinggi-petinggi yang ada di sana. Karena jumlahnya kan cukup fantastis. Kalau pengawasan yang dilakukan DPR selama ini bagaimana, Mbak Irma? Nggak ketahuan juga pengawasan dari DPR terkait dengan ketenaga kerjaan ini, persoalan kalau ini? Kalau kita kan DPR itu hanya mengawasi kementeriannya. Kalau di dalam internalnya itu urusan dari kementerian. Makanya saya mengusulkan ada lembaga pengawas ketenaga kerjaan. Eksternal yang di bawah langsung presiden. Supaya bisa betul-betul diawasi, pengawas ketenaga kerjaan yang internal dari kementerian ya, semua aktivitas Kementerian Ketenaga Kerjaan, pengawasan tenaga kerjaan itu diawasi oleh badan. Sampai sebegitunya ya, harus ada lembaga pengawas eksternal ya. Harus begitu. Nanti kementerian lain minta juga dong Mbak Irma kalau kayak gitu. Kan di seperti KPK kan ada pengawasnya. Misalnya di Kejaksaan ada komisi kejaksaan, polisi ada komisi kepolisian nasional eksternal. Pokoknya untuk ketenaga kerjaan ini penting ya untuk punya pengawas eksternal ya. Oke. Mas Hasan kenapa? Menurut saya nggak usah. Buat apa lagi? Kan udah ada Inspektorat Jenderal. Itu selama itu nggak benar kan? Kalau berfungsi dengan benar. Makanya gini. Di lantai 7 itu sudah berapa lama itu orang-orang lantai 7 itu nggak diganti-ganti? Kalau misalnya memang dari 2019, ya ditanyain aja itu orang-orang di lantai 7 itu. Termasuk menteri-menteri sebelumnya. Dari tahun 2017 tadi kata Bu Mira kan. Menteri-menteri tenaga kerja sebelumnya tahu nggak? Mana masa iya nggak tahu. Nah terus kemudian yang kedua, kalau memang lantai 7 itu biang masalahnya, ya dilaporkan saja. Tapi kalau nambah badan baru menurut saya bukan solusi. Kenapa demikian? Ini kan sebenarnya bukan soal badan baru. Kita sudah sama-sama tahu ya, kayak di Pelindo aja, kita kan punya SPI, ya, Inspektorat untuk Pemeriksaan Internal. Kan nggak ada gunanya. Orang mereka juga ikut kong-kalingkong juga di sana. Nah, makanya karena ente nggak tahu di dalam situ seperti apa gitu loh. Karena kalau menurut saya bikin badan baru, ya kalau badan barunya juga benar. Kalau badan barunya nggak benar, kan ada juga pertanggungjawaban dari eksternal. Maksudnya begini, kan ada Inspektorat Jenderal, ada juga DPR, ya kan, yang menerima aspirasi-inspirasi juga. Jadi kalau menurut saya ada masalah di negeri ini kemudian muncul badan baru, kemudian badan nanti. Kalau DPR kan seluruhan, ini kan khusus untuk pengawasnya, sehingga gini, kalau ada pekerja merasa ini datang ke sini, diperiksalah oleh si eksternal pengawas ini. Nah, kalau misalnya terbukti siapa bisa yang menjamin ini ntar nggak kong kali kong juga kalau ada badan baru? Saya pikir bukan badan baru jawabannya. Apa jawabannya? Integritas para karyawannya aja, ASN-nya itu ditingkatkan. Saya sudah bilang tadi mau cari integritas seperti apa. Kalau misalnya saya bilang dia punya integritas, dia punya kapasitas, kapabilitas, tapi nggak punya akuntabilitas, nggak ada gunanya juga. Ya, maksud saya gini, kasih alasan ke saya yang paling benar nih, yang paling masuk akal. Kalau dibikin badan baru,
jadi benar nih permasalahan. Menurut saya nggak ngejamin juga. Yang nggak ada juga yang bisa menjamin semua di dunia ini, kan ada tapi yang bisa paling tidak jamin. bisa mengeliminir ataupun melakukan respon cepat ketika ada pengaduan gitu ya. Misalnya kan seperti Kompolnas, kan itu juga nggak setiap selalu bertahun-tahun, ada waktunya. Nggak, maksud saya Nah ini pun juga ada waktunya sebagai ini si pengawas Sultan eksternal. ini, Pak Timbul, kan udah ketangkap nih si Sultan. Ya. Ditelusuri aja. Keluarganya misalnya, dia punya kekayaan berapa tuh? Tinggal ditanyain lagi aja. Kan kalau Pak Timbul bilang di lantai 7 itu biang masalahnya, kalau ini dilakukan penyidikan yang benar oleh KPK, itu dibubarin juga. Saya rasa tuh yang di lantai 7 itu juga ketangkap juga. Walaupun saya belum pernah ke lantai 7 saya. Sama, oke. Saya nggak tahu Telusuri juga aliran dananya sudah kemana saja. Dan satu lagi ya, menurut saya, ini karena menterinya masih baru, saya percaya nih sama nih menteri nih. Coba ya kasih kesempatan dia urus itu. Coba Pak Timbul kasih tahu. Tanpa perlu badan baru ya. Kalau Bang Iqbal menilainya bagaimana? Solusinya apa? Di sini saja kita sudah krisis kepercayaan ini antara badan baru atau tidak perlu badan baru. Lembaga atau badan baru nggak perlu. Karena itu kan cocok Presiden. Lembaga pengawasan itu untuk penegak hukum. Ya, karena supaya dia tidak super body. Kalau kementerian dan lembaga di luar penegak hukum nggak perlu. Nah, kami melihatnya betul yang pertama integritas. Oleh karena itu integritas jangan hanya berhenti himbauan di presiden. Nah, demonstrasi hari ini salah satu yang kami bawa di KSP dan Partai Buruh itu adalah disahkannya RUU perampasan aset. Jadi setiap pejabat ketika dia menjabat atau udah lama telah menjabat, dia melakukan pembuktian terbalik daripada harta-harta dia. Dan kalau terjadi korupsi dirampas asetnya. Mungkin itu bisa untuk memperkuat semua kementerian. Nah, yang kedua, betul tadi, inspektorat jenderalnya yang harus dicari orang yang dan jajarannya dicari orang yang benar-benar punya integritas yang kuat, ya. Karena tujuan dari inspektorat jenderal itu memang untuk pengawasan salah satunya. Nah, yang ketiga, bagian pengawasan ini di Binawas ini nggak gampang dirotasi karena untuk menjadi seorang pengawas dia membutuhkan pendidikan yang panjang sehingga merotasi seorang pengawas ketenagakerjaan tidak semudah merotasi misal di Direktorat PHI. PHI itu perselisihan pembinaan hubungan industrial, hubungan industrial. Atau katakan di Latas pelatihan dan operasional itu nggak semudah itu karena dia membutuhkan pendidikan yang panjang dan sehingga tidak mudah kita melakukan rotasi. Jadi sekali lagi kementerian ini memang kementerian yang paling potensial korupsinya tinggi karena bersinggungan dengan kepentingan pengusaha. Justru itu karena ini punya potensi tinggi ya terjadinya korupsi, terjadinya pemerasan dan lain sebagainya. Makanya saya bilang tadi harus ada pengawas itu. Ya kalau yang kemudian logika itu yang dipakai di perindustrian juga perlu pengawas. Di perdagangan, wah itu gudangnya lebih parah dari Kemenaker. Nggak ada masalah. Nah, Oke, kita bahas lagi. Kita terjebak pada penyelesaian struktural. Contoh ya, kenapa terjadinya Noel sertifikasi K3 itu dia pemerasan? Karena ada PJK 3, bubarin itu PJK 3. Apalagi di PJK 3. Nanti kita bahas lagi ya, Bang Iqbal ya. Inilah kenapa kita jadi ribut soal ada pengawas atau tidak karena tampaknya integritas memang hal yang mahal di negeri ini. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.